Karena bertani itu sungguh menyakitkan, melelahkan, dan capek kira-kira gitu. Nah, selalu dibangun dalam pikiran saya bahwa kesuksesan itu adalah tidak menjadi petani. Ketahanan bangsa itu sendiri ya bergantung pada ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan hancur, maka bangsa bersiaplah untuk hancur, kira-kira kayak gitu. Jangan menjadikan istilah negara agraris ini menjadi satu catatan sejarah saja. Kita cuman bisa mengingat itu sebagai pelajaran di sekolah, tapi tidak pernah terwujud. Negara ini benar-benar bisa mengelola pertaniannya. Selamat datang kembali di Praga Institute. Nah kawan-kawan, kembali lagi kita kedatangan tamu hebat. Di sini depan saya ada kawan seperdiskusian di jalanan, yaitu Wak Dharma. Mungkin bisa Wak Dharma perkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton Praga nih. Ya, sebetulnya namanya sudah disampaikan, Wak Dharma. Tapi nama lengkapnya Iwayan Dharmayasa. Asik. Nah, di sini Wak Dharma itu adalah salah satu sosok yang menginspirasi kita nih bagi kaum muda di Bali dan juga khususnya di teman-teman sepenongkrongan. Nah, kebetulan Wak ini salah satu mahasiswa yang kebetulan juga baru tahun ini tamat gitu, Wak. Mungkin bisa dikisahkan terlebih dahulu kepada penonton gimana ceritanya Wak bisa tamat tahun ini gitu. Pertanyaan keren sih. Kenapa bisa tamat itu kayaknya ya karena di ACC aja sama dosen, diluluskan aja. Dan juga mungkin kenapa harus artinya menamatkan studi tahun ini gitu. Karena banyak target-target di masa-masa mendatang yang harus digapai. Nah, menarik sih target-targetnya. Pertanyaannya bagus ya. Iya. Dan sebenarnya apa sih yang menurut Wak bisa dibilang menjadi target ke depan setelah tamat di dunia pendidikan ini? Banyak hal yang harus kita raih di masa-masa mendatang. Jadi saya melihat bahwa pendidikan di kampus mengajarkan kita banyak hal misalnya. Salah satunya kalau saya itu kan di bidang pendidikan. Jadi fokusnya lebih ke tenaga pendidik atau pengajar istilah lamanya. Jadi guru lah sebetulnya. Tapi di sisi lain banyak hal yang menunggu keterlibatan insan akademis, mahasiswa, bahkan seorang sarjana pun tidak melulu dia ketika selesai dari bangku kuliah itu harus terjun sesuai bidangnya. Saya melihat itu bahwa ada hal lain yang juga banyak membutuhkan perhatian dari tokoh-tokoh muda ke depannya, dan ruang lingkup yang lebih luas itu artinya kita mengeksplor semua persoalan di lingkungan masyarakat dan bisa memberikan sumbangsih yang nyata untuk masyarakat itu sendiri. Jadi guru baik, tapi alangkah lebih baik melihat peluang-peluang lain yang juga tidak kalah penting menjadi guru. Itu sih sebenarnya. Artinya memang mulia sekali pemikiran, jadi tidak boleh tidak boleh berpikir bahwa ketika kita menekuni satu hal tapi tidak mengetahui di lain hal gitu. Dan Wak Dharma ini adalah salah satu kawan yang mungkin ketika kita sering berdiskusi di jalanan itu ada kalimat yang membuat saya terinspirasi lah, bahwa ketika Wak Dharma nanti pulang ke kampung halaman itu akan buat sekolah gratis buat anak-anak di sana gitu. Ada sih rencana kayak gitu, tapi kalau dibahasakan sekolah kayaknya terlalu berat ya. Saya ingin sebetulnya tetap menjadi guru dengan latar belakang pendidikanku, tapi dengan kemasan yang lebih sederhana. Artinya sekolah yang ku maksud itu bukan sekolah formal, tapi lebih pada sekolah yang membuka ruang kepada adik-adik. Saya kan tinggal di desa nih, saya tinggal di pedalaman Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju. Saya melihat masih banyak hal, termasuk fasilitas, termasuk jangkauan terhadap internet misalnya. Ya kurang lebih teman-teman bilang di sana jaringannya masih GSM. Geser sedikit mati gitu. Nah,
Saya ingin mengenalkan dunia teknologi, dunia internet. Ya, sekarang kan eranya ke sana ya. 4.0. Nah, saya tidak ingin nanti generasi-generasi di kampung itu gagap dengan dunia-dunia seperti itu. Saya merasakan kegagapan itu. Bukan gagap saja, gugup saya melihat dunia yang di Denpasar ini kan luar biasa ya, kemajuannya pesat. Salah satu pendidikannya dan juga pergaulan yang katakanlah lebih maju, jauh lebih maju dari tempat saya lahir di Sulawesi. Nah, saya ingin buat sekolah di mana kita juga mengenalkan kepada orang-orang, kepada adik-adik kita, calon generasi berikutnya untuk mulai berkenalan dengan dunia-dunia di luar yang lebih besar dan lebih menantang ini. Selain itu, angka pendidikan di tepatnya di Desa Tomo di Mamuju, Sulawesi Barat itu juga masih agak rendah gitu. Sekalipun misalnya beberapa orang katakanlah sudah mumpuni perekonomiannya, tapi ada juga yang perekonomiannya masih rendah dan jangkauan terhadap dunia pendidikan itu masih kurang. Saya ingin fokus ke sana, memberikan jam pelajaran tambahan di rumah. Jadi ruangnya lebih terbuka, mereka bisa datang ke rumah. Tapi nanti saya usahakan untuk atur jadwal untuk jam-jam kapan mereka bisa datang ke rumah itu buat belajar bareng apapun dan dengan topik apapun kira-kira gitu. Iya. Tapi selain di dunia pendidikan itu apa sih, ada mungkin menurut Wak tuh ada hal lain yang perlu Wak lakukan selain di dunia pendidikan, kan bukan hanya dunia pendidikan saja. Apa itu kira-kira di mungkin di kampung halaman yang perlu kita ketahui? Ya, saya sebetulnya tertarik dengan dua hal. Yang pertama tadi pendidikan itu, yang berikutnya adalah pertanian. Iya, pertanian. Kenapa tertarik? Pertama, saya berlatar belakang dari anak seorang petani. Ya, bapak saya petani, ibu saya petani gitu. Ibu saya malah multi talent. Ya kan? Dia ikut bertani dan juga mengurusi rumah tangga. Iya. Jadi kuat lah ibu saya tuh. Nah, saya terinspirasi dari mereka. Dulu memang sering ada pesan dari orang tua bahwa, nak, nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus jadi orang sukses. Orang sukses itu artinya tidak bertani. Jangan ikuti jejak bapak, jangan ikuti jejak ibu gitu. Itu yang dibangun. Setelah saya pikir-pikir, ternyata banyak yang lebih sukses adalah petani itu sendiri. Kesuksesan yang saya lihat itu bukan soal materi saja, tapi soal kontribusinya terhadap negara itu sendiri. Ya, pada akhirnya nanti kita bicara ketahanan pangan. Bicara ketahanan pangan. Nah, kenapa saya ingin jadi petani kan gitu? Saya ingin mengajak petani yang belum modern, sebagian besar belum modern. Saya ingin ajak untuk mencari informasi bagaimana menerapkan sistem pertanian yang modern, bagaimana kemudian nanti menerapkan sistem produksi yang baik, sistem-sistem dagang. Jadi produsen itu, petani bisa menjual hasil pertaniannya itu dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar-pasar besar gitu. Saya ingin mengarahkan ke sana, memutus mata rantai tengkulak-tengkulak yang katakanlah sedikit tidaknya menghisap darah petani itu sendiri. Iya. Kayak begitu sih, kurang lebihnya itu. Tapi menarik sekali sih, ada hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh anak muda seperti kita pada umumnya, tapi Wak mungkin salah satu orang yang memikirkan bagaimana nasib petani ke depan, bahwa paradigma yang dibangun oleh orang tua kita seperti yang Wak ceritakan tadi, bahwa kamu jangan petani, kamu jangan jadi petani, kamu nanti harus jadi orang sukses. Tapi mungkin Wak mencoba berpikir di luar itu, bahwa kalau kita kembali ke sejarah di pelajaran kita SD kan, negara kita dikenal sebagai negara agraris. Betul. Nah, kalau ya mohon maaf, artinya ketika semua orang tua berpikir seperti itu, mungkin lagi 20 sampai 50 tahun ke depan tidak ada petani. Nah, target ke depan tuh, Wak, kenapa sih, ya kita sudah selesai bicara pendidikan, kenapa sih harus, tadi Wak bilang menarik sekali, mengajak petani untuk mencari informasi agar mereka bertani secara modern gitu. Apa sih target ke depannya? Iya, sebetulnya kita harus mencari kenapa atau apa alasan orang-orang tua kita, petani khususnya ya, menyarankan anaknya agar tidak ikut seperti mereka menjadi petani. Ternyata ada beberapa hal.
Yang pertama kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani. Berikutnya adalah masih menjadi petani itu masih susah gitu. Jadi masih ya seperti tadi yang aku singgung tuh, tengkulak dan seterusnya. Jadi seberapapun kalian bekerja keras hasil pertanian itu, tapi kalau dengan harga yang rendah, maka petani itu jauh dari kata sejahtera pada akhirnya, kecuali dia mengelola bisnis juga di bidang pertanian dan seterusnya, mungkin saja. Tapi gini, prediksinya kan mungkin saja di tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami degradasi petani itu sendiri. Iya. Ada beberapa fakta, misalnya tahun 2013 BPS melakukan sensus pertanian. Di situ disebutkan bahwa angka dari petani di Indonesia dari 20 sekian juta itu cuman sekitar 10% angka produktif yang menjadi petani, yaitu umur 35 tahun ke bawah. Itu cuma 10%, sementara dari umur berapa ke atas. Ya 60-an kalau umur 45 ke atas itu justru lebih besar, sekitar 60-an%. Nah, itu. Jadi kita melihat bahwa ada degradasi petani muda. Jadi banyak anak muda yang lahir dari keluarga petani itu tidak ingin melanjutkan atau meneruskan kegiatan keluarganya, karena tadi menjadi petani itu adalah susah gitu. Iya. Susah menjadi petani itu, tingkat kesejahteraannya dan seterusnya. Nah, saya ingin kedepannya itu petani menjadi lebih sejahtera gitu, karena sampai saat ini misalnya pandemi sekarang nih, banyak negara itu kan memfokuskan hasil-hasil pertaniannya untuk cadangan pangan di dalam negerinya sendiri. Iya. Tapi setelah saya cek, negara kita itu justru masih impor pangan dari luar negeri. Bayangkan, ketika misalnya kedepannya petani muda tidak lagi mau terlibat untuk bergelut di bidang pertanian itu sendiri, lalu apakah kita akan selalu menjadi negara pengimpor, atau sebaliknya kita rubah pola yang ada di dalam negeri ini ke depannya, ya kita usahakan menjadi negara pengekspor pangan itu sendiri. Bayangkan kalau kejadian seperti pandemi ini berlangsung lama, saya yakin ketahanan pangan itu akan rubuh. Iya. Itu sih. Tapi ya menarik sekali sih, artinya saya juga pernah berpikir begini, Wak. Anak muda zaman sekarang itu kan terlalu bisa dibilang dimanjakan oleh suasana teknologi dan lain-lain, hingga hal seperti ini didukung juga dengan pernyataan orang-orang tua kita bahwa jangan jadi petani, mungkin akan mengakibatkan efek jangka panjang terhadap negara, itu salah satunya. Dan mungkin seperti yang diketahui tadi, nggak banyak orang berpikir seperti itu, Wak. Dan mungkin kalimat yang sering saya temukan di jalanan sampai mungkin di ruang lingkup saya sendiri, di keluarga saya sendiri, bahwa susah sekali melawan banyak mulut gitu loh. Dengan prinsip kita sendiri yang seperti Wak tadi, bagaimana kira-kira, dan saya rasa Wak bukan satu-satunya anak muda yang berpikir seperti itu, tapi mungkin banyak juga anak muda yang berpikir seperti itu tapi tidak tahu caranya bagaimana gitu Wak. Iya, memang sih kalau kita katakanlah sudah menyandang gelar sarjana, balik ke kampung menjadi petani itu suatu kemunduran. Mungkin orang mulai berasumsi bahwa percuma kuliah tinggi-tinggi, percuma kuliah lama, menghabiskan uang banyak, namun pada akhirnya balik ke masyarakat menjadi petani. Itu kata-kata yang atau omongan-omongan masyarakat yang pasti kencang disampaikan. Dan itu kalau kita tidak menyiapkan mental untuk menerima asumsi-asumsi liar itu, ya mungkin saja kita akan drop ya, nggak mau terus bergerak. Tapi yang perlu disadarkan kepada orang-orang bahwa bertani itu keren gitu. Dengan hashtag seperti apa tuh mungkin bisa langsung promosi. Ya pokoknya keren lah bertani itu. Petani keren, petani muda keren. Iya. Jadi kedepannya anak muda harus bukan harus sih, jangan gengsi lagi lah menjadi petani gitu. Karena kalau kita cari sejarahnya sendiri ya,
ketahanan bangsa itu sendiri ya bergantung pada ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan hancur, maka bangsa bersiaplah untuk hancur, kira-kira kayak gitu. Soekarno pernah menyinggung itu, tapi saya lupa kayak gimana persis kata-katanya. Tapi saya selalu tertarik dengan statement-statement beliau. Ada juga lagu yang mungkin sampai sekarang hampir dilupakan oleh anak muda tuh. Apa tuh? Nenek moyangku seorang pelaut gitu. Yeah. Padahal nenek moyang kita adalah orang-orang yang hebat, Nah. orang-orang yang bertani. Kakek nenek kita juga bertani, kakek nenek saya juga bertani, dan ini mungkin kekeliruan cara berpikir orang tua bagaimana menganggap bahwa anaknya harusnya lebih baik dari dia gitu. Ketika orang tuanya tamat SMA, minimal anaknya tamat S1. Kan itu kadang kalimat-kalimat yang sering kita dengar. Nah, bagaimana sih cara Wak untuk meyakinkan orang tua dan lingkungan sekitar nanti ketika dicap seperti itu tuh? Terlebih lagi tadi menarik yang Wak sampaikan itu, yang pertama dipersiapkan itu harus mental. Nah, nggak semua orang mentalnya kuat untuk menerima kondisi itu. Iya sih, tapi gini ya, kenapa? Tadi sih udah tak jelasin soal kenapa orang tua menyampaikan jangan jadi petani, jangan jadi petani, jangan jadi petani, begitu seterusnya. Karena banyak alasan itu. Menjadi petani itu masih dalam kondisi katakanlah perekonomiannya menengah ke bawah. Ini dominan begitu. Nah, kalau soal asumsi orang itu, pertama mental itu sendiri, lalu berikutnya penyadaran publik sih. Penyadaran publik. Ya, penyadaran publik bahwa dan juga di sana harus ada campur tangan pemerintah untuk mendukung anak-anak muda seperti ya, Wak seharusnya. sebetulnya pemerintah mendukung dengan ingin menerapkan sistem pertanian modern. Anak muda itu diiming-imingi untuk bahkan diberikan alat-alat produksi, alat-alat seperti traktor dan lain sebagainya. Tapi memang nggak tahu ya, ketertarikan pemuda itu memang rendah untuk menjadi petani itu sendiri. Memang faktornya itu tadi sebetulnya hasil produksi pertanian itu masih dihargai dengan rendah. Makanya lompatan-lompatan perekonomian masyarakat itu lamban. Sementara kalau kita kaitkan dengan pendidikan, tujuan pendidikan itu sebetulnya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Layak artinya adalah dengan upah yang tinggi gitu. Itu tujuannya. Nah, kenapa lantas bertani mesti ditinggalkan? Karena di dunia pertanian kesejahteraan itu adalah sebuah mimpi gitu. Tapi kalau kau terjun di dunia perkantoran, dunia usaha, industri dan seterusnya, itu sedikit tidaknya menjamin kesejahteraan. Itu gambarannya ya. Tapi tidak semua seberuntung mereka di sana, di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Dan menjadi pegawai, menjadi orang-orang kantoran dengan pakaian rapi dan pewangi tubuh itu sesuatu yang istimewa. Di kampung menemukan orang-orang demikian, kerja di hotel atau dimanapun, itu wah ini keren nih, kerja rapi, kerja bersih, tidak panas dan seterusnya. Itu yang gini, itu juga menjadi pembanding gitu. Dibandingkan petani, mending kita kerja hotel, ya kan? Di hotel kamu harum, tidak kepanasan, tidak begitu kerja keras dan seterusnya. Orang tua juga melihat itu sebagai suatu yang selain indah dilihat ya istimewa, dapat pekerjaan yang baik. Yang baik menurut mereka kayak gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa nyuruh anaknya jangan jadi petani gitu. Mungkin sekali Wak terakhir pesan kepada anak muda nih Wak, yang mungkin merasa gengsi juga, dan semoga dengan harapannya Wak ini dapat merubah cara pandang anak muda ke depan dan terutama kepada orang tuanya. Apa sih yang harus dilakukan anak muda hari ini, sekalipun dia memiliki background seperti Wak, pendidikan, hukum, ekonomi dan lain, tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip untuk negara dan bangsa ke depannya gitu. Terutama di sektor pertanian. Iya. Kenapa anak muda mesti bertani sebetulnya gitu? Karena kita bicara soal ketahanan negara, soal hidup dan matinya sebuah negara. Jadi ya kutipan dari kata Soekarno yang tadi saya sampaikan bahwa
soal pangan itu soal hidup dan matinya sebuah negara. Nah, kenapa anak muda mesti bertani? Karena tidak mungkin ke depannya negara ini menjadi negara pengimpor pangan. Ya kan? Kita punya sekian banyak lahan, ya kan? Sekian banyak sawah terbentang. Tapi kenapa kita mesti impor beras misalnya? Impor pangan-pangan yang lainnya. Seharusnya itu bisa kita olah, kita gunakan. Bahkan jika bisa depannya ya kita menjadi pengekspor pangan itu sendiri. Ya, jangan sampai seperti tadi yang Arya singgung bahwa soal negara agraris yang santer digaungkan, bahkan ketika kita di bangku sekolah kan sering digaungkan, itu menjadi hilang gitu, negara agraris itu. Jangan menjadikan istilah negara agraris ini menjadi satu catatan sejarah saja. Kita cuman bisa mengingat itu sebagai pelajaran di sekolah, tapi tidak pernah terwujud negara ini benar-benar bisa mengelola pertaniannya. Justru impor beras gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kuncinya adalah sebenarnya kesejahteraan soko guru pangan. Petani itu sendiri. Nah, gimana caranya supaya petani itu bisa bertahan? Maka kesejahteraan petanilah yang kemudian harus ditingkatkan dengan pembelian hasil-hasil pertanian dengan harga yang pantas gitu, pantas. Kalau nggak kayak gitu, saya yakin sih kedepannya petani makin habis. Iya. Dan juga mungkin kepada anak muda nih Pak, kedepannya gimana sih cara berpikirnya biar hal seperti ini bukan hanya Wak yang memperjuangkan, bukan hanya segelintir orang, dan kita bersama memiliki satu perspektif bahwa bangsa ini membutuhkan petani-petani muda gitu, dan juga modern pastinya gitu. Iya. Jadi kedepannya kita harus sama-sama merubah cara berpikir bahwa bertani itu sesuatu yang kotor. Kita merubah pemikiran kita sendiri sebetulnya. Bertani itu keren, teman-teman. Jadi sebetulnya banyak alat-alat pertanian yang sudah modern, tinggal kita mengoperasikan saja. Pemerintah mendukung itu, tapi satu yang tidak direspon oleh anak muda, dukungan balik terhadap pemerintah untuk melanjutkan atau mengembangkan sektor pertanian itu sendiri. Kalau kita sampai hari ini masih gengsi dengan menjadi petani, saya ingin mengajak teman-teman ke depannya percaya diri dengan jati diri bangsa itu sebagai negara agraris. Saya kira itu sih hanya keren sekali, harus percaya diri terhadap diri sendiri dan bangsa tuh. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Wak, terima kasih kedatangannya. Salah satu petani muda keren masa depan. Kita doakan niat mulia dari Wak Dharma nanti di kampung halaman di Sulawesi nanti membuat sebuah lingkungan atau pendidikan gratis yang bisa dikatakan non formal, dan juga mengajak para petani-petani di sana agar mencari informasi bagaimana caranya agar petani di sana terjangkau oleh teknologi, atau dalam istilahnya modern dalam bertani. Modern, gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Bagi kalian yang punya tanggapan atau keluh kesah tentang diri terhadap orang tua yang mungkin mirip-mirip seperti Wak Dharma, silakan kalian komen, silakan kalian subscribe dan like dan share, dan jangan lupa juga di follow IG-nya Wak Dharma gitu tulisnya. Wak Dharma ya, nggak isi titik. Ya mungkin terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe sekali lagi, karena di video selanjutnya sudah ada orang yang sebentar lagi kita akan wawancarai di hari yang sama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam petani keren.